Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Sekarang pembelajaran 6 ya. Ini adalah halaman ke 189. Nah, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist ya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Silahkan dicek ya. Nah, dengan menggunakan playlist, pembelajaran ini bisa didapatkan secara urut dan runtut. Semuanya ada di sini ya. Oke. Sekarang kita akan kembali pada pembelajaran. Kita baca. Ini pembicaraan antara Made dan Ayah. Ayah, mengapa sering ada berita kecelakaan lalu lintas di televisi ya? Kalau menurut berita, kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh para pengendara kendaraan yang tidak tertib lalu lintas. Made, banyak pengendara yang melanggar lalu lintas di jalan raya. Akibatnya terjadi kecelakaan yang memakan korban manusia dan kendaraan yang rusak. Bagaimana dengan pengguna jalan yang lain seperti pejalan kaki? Apakah mereka juga tidak tertib di jalan? Kabarnya tetap saja ada pejalan kaki yang terkena kecelakaan lalu lintas. Pengguna jalan termasuk pejalan kaki juga harus mematuhi peraturan lalu lintas, Made. Misalnya, pejalan kaki tidak boleh menyeberang jalan sembarangan atau pejalan kaki tidak boleh berjalan di bahu jalan karena sudah disediakan trotoar yang memang khusus untuk mereka. Semua sudah diatur, tinggal bagaimana menaatinya. Benar juga ya. Kewajiban setiap orang untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan dibuat agar tertib, aman, dan nyaman. Maka, jika salah satu tidak melaksanakan kewajibannya, maka bisa terjadi kecelakaan yang merugikan berbagai pihak. Ya. Wah, memang penting sekali melakukan kewajiban agar kita terhindar dari celaka, ya, juga orang lain. Setuju, Made? Nah, permasalahan sosial terjadi di masyarakat salah satunya disebabkan oleh adanya pihak yang tidak Salah satunya disebabkan oleh adanya pihak yang tidak melakukan tanggung jawabnya. Permasalahan sosial seperti kecelakaan lalu lintas, sampah, peristiwa kriminal sering terjadi di sekitar kita. Adakah permasalahan sosial lainnya yang disebabkan oleh tidak terlaksananya kewajiban salah satu pihak dalam masyarakat? Simaklah bacaan berikut ini dengan seksama. Masalah sosial di sekitar kita. Ini paragraf pertama. Ya. Dengan semakin majunya media informasi baik cetak maupun elektronik, dengan mudah masyarakat mengetahui peristiwa yang terjadi di tempat-tempat lainnya. Tidak terkecuali berita-berita tentang permasalahan sosial yang sering diberitakan. Beberapa permasalahan sosial seperti pencemaran lingkungan, ya, pencemaran lingkungan, rusak atau buruknya fasilitas umum, perilaku tidak disiplin, merupakan masalah sosial yang sering terjadi. Kita mengetahuinya dari media informasi cetak atau elektronik. Ya. Pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan, ya. Ini pencemaran lingkungan karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan, ya. Membuang barang berbahaya secara sembarangan ke lingkungan alam. Pencemaran limbah cair ke sungai-sungai dapat mencemari air sungai yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang menggunakannya. Pencemaran udara juga dilakukan oleh kendaraan yang sudah tidak layak jalan, sehingga mencemari udara dengan bahan berbahaya seperti timbal atau karbon monoksida. Selain itu masih banyak pabrik-pabrik yang membuang limbahnya melalui udara. Pencemaran pada tanah juga terjadi karena masyarakat membuang bahan berbahaya yang dapat membunuh organisme di dalam tanah yang diperlukan oleh tumbuhan. Ini tadi paragraf kedua, ya, saya kasih tanda sekalian. Sekarang paragraf ketiga.
Fasilitas umum biasanya disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk keperluan masyarakat. Fasilitas umum yang mudah dijumpai antara lain fasilitas umum sebagai sarana transportasi, ya, biasanya disediakan pemerintah ya. Yang mudah dijumpai adalah fasilitas umum seperti sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, ya, kendaraan umum, terminal, ya, pelabuhan merupakan beberapa contoh sarana transportasi. Gedung sekolah, museum, gedung olahraga merupakan contoh sarana pendidikan. Sedangkan rumah sakit, apotek, puskesmas merupakan contoh sarana kesehatan. Seringkali masyarakat kurang memelihara fasilitas umum tersebut sehingga tidak terawat dan rusak. Ketika fasilitas umum itu rusak, maka banyak orang lain untuk menggunakannya akan terhambat. Dengan memelihara dan melaporkan kerusakan, masyarakat dapat menjaganya agar dapat digunakan. Dalam kehidupan sehari-hari, ini yang ketiga, sekarang yang keempat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menjumpai banyak sekali perilaku tidak disiplin. Ya. Misalnya di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas dan kemacetan merupakan salah satu akibat dari perilaku tidak disiplin. Contoh perilaku tidak disiplin antara lain menjalankan kendaraan dengan melawan arus, ya, mengendarai sepeda motor di tempat yang tidak semestinya, misalnya di trotoar, ya, misalnya di trotoar atau jembatan penyeberangan, memarkir kendaraan sembarangan, ini juga termasuk ya, di sembarang tempat, berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di sembarang tempat, serta menyeberang jalan secara sembarangan, tidak menggunakan jembatan penyeberangan. Nah ini ya ketidakdisiplinan atau pelanggaran. Berdasarkan bacaan di atas, tuliskan hal-hal yang kamu pahami dari setiap paragraf bacaan dalam sebuah kalimat. Kalimat tersebut akan mewakili isi bacaan yang kamu baca. Tuliskan pada tempat yang telah disediakan. Kita mulai dari paragraf pertama, ya, dengan semakin majunya informasi, ya, kita mudah mendapat informasi termasuk tentang beberapa masalah sosial. Ya, dengan semakin majunya, dengan semakin media informasi, kita semakin mudah mendapatkan informasi termasuk informasi masalah sosial. Oke, sekarang paragraf 2. Pencemaran lingkungan ya terjadi karena masyarakat membuang bahan berbahaya ya secara sembarangan, ya, itu baik di air maupun di udara. Karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan. Barang-barang berbahaya secara sembarangan. Secara sembarangan. Yang ketiga, fasilitas umum biasanya disediakan pemerintah.
ya, merupakan contoh sarana transportasi. Ketika fasilitas umum rusak, maka hak orang lain untuk menggunakannya akan terhambat. Ya, fasilitas umum pada umumnya disediakan oleh pemerintah. Apabila ya, ada kerusakan, ya, apabila ada kerusakan, ya, maka hak orang lain untuk menggunakannya akan terhambat. Maka hak orang yang akan menggunakannya terhambat gitu aja, yang akan menggunakannya terhambat. Oke. Kemudian yang paragraf 4, dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai banyak sekali perilaku tidak disiplin, misalnya di jalan raya. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui ketidakdisiplinan, ya, sering menemui perilaku tidak disiplin. Disiplin misalnya di jalan raya. Oke. Buatlah sebuah paragraf untuk menjelaskan isi bacaan yang melibatkan semua isi dalam setiap paragraf. Jangan lupa untuk memperhatikan penggunaan kata baku dan ejaan yang tepat. Media informasi yang semakin berkembang memudahkan kita mendapat informasi termasuk masalah sosial. Ya. Antara lain pencemaran lingkungan, rusaknya fasilitas umum, dan perilaku tidak disiplin di jalan raya. Pencemaran alam, fasilitas umum, dan perilaku tidak disiplin di jalan. Berdasarkan bacaan di atas, buatlah sebuah diagram untuk menjelaskan apa yang telah kamu baca. Gunakan catatanmu tentang isi paragraf yang mewakili pokok pikiran dalam paragraf di atas untuk mempermudah pekerjaanmu. Tambahkan beberapa gambar pada setiap pokok pikiran yang kamu jelaskan. Ya, jadi di sini masalah sosial di sekitar kita.
ya, informasi dari media, bisa dari media elektronik, bisa media cetak, ya, fasilitas umum, ya, contohnya ini ada contoh, ya, ini bisa rusaknya fasilitas umum, ya, kemudian contohnya lagi adalah pencemaran lingkungan, ya, masih ada lagi contoh yang lain adalah kecelakaan lalu lintas, ya. Untuk kecelakaan lalu lintas ini jelaskan lebih mendetail, ya, tentang perilaku tidak disiplin. Oke, jadi contohnya ini menyebar jadi 3 ya. Oke, kita lanjutkan. Dengan menggunakan diagram di atas, jelaskan isi bacaan dengan menggunakan gambar-gambar yang telah kamu buat. Mintalah saran, ya, tanggapan dari temanmu setelah kamu mempresentasikan pekerjaanmu. Lakukanlah hal yang sama pada saat temanmu melakukan presentasi. Bisa diberi ilustrasi gambar, ya, yang sesuai di sini, ya. Bisa kasih gambar koran, ya, atau dikasih gambar HP, ya, banyak informasi dari HP atau dari televisi, ya, informasi-informasi banyak didapatkan dari situ. Rusaknya fasilitas umum bisa dikasih gambar, misalnya rusaknya halte, ya, pencemaran lingkungan, kasih gambar sendiri, ya, kasih ilustrasi. Oke, kita lanjutkan. Ayo mengamati masalah sosial yang sering terjadi, ya. Masalah sosial yang terjadi seperti yang dijelaskan di dalam bacaan di atas mungkin pernah terjadi di sekitarmu juga. Pernahkah kamu berpikir tentang gagasan untuk mengurangi terjadinya masalah sosial tersebut dengan menggunakan bacaan di atas? Lakukan kegiatan berikut ini, ya. Lengkapilah tabel berikut dengan menggunakan keterangan yang ada pada bacaan di atas. Contoh, kemacetan lalu lintas, kurang disiplin pengguna jalan, ya, mematuhi peraturan lalu lintas. Misalnya kecelakaan, ya, kecelakaan penyebab sama, kurang disiplin, pihak yang terlibat pengguna jalan, sama juga pengguna jalan, ya. Cara mengatasi sama, ya, mematuhi peraturan lalu lintas. Rusaknya fasilitas umum, ya, rusaknya misalnya halte, ya, penyebabnya adalah bisa karena dirusak orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Penyebabnya kurangnya rasa memiliki, ya, ya. Pihak yang terlibat ini adalah orang yang tidak bertanggung jawab.
Ya, cara mengatasinya penertiban ya, ditertibkan oleh polisi, oleh polisi. Nah, kalau sudah merusak kayak gitu, ya polisi ya harus turun tangan. Ya, misalnya lagi pencemaran sungai. Penyebabnya adalah membuang sampah dan limbah ya, membuang sampah dan limbah. Pihak yang terlibat masyarakat dan perusahaan ya, masyarakat, ada limbah ini ya, dan perusahaan, pabrik-pabrik gitu ya. Cara mengatasinya ya membuang sampah pada tempatnya dan mengolah limbah, membuang sampah dan tempatnya pada tempatnya dan mengolah limbah. Kemudian pencemaran udara. Pencemaran udara kendaraan bermotor di jalan. Ya. Di sini penyebabnya adalah kendaraan yang tidak layak. Ya. Pihak yang terlibat pemilik kendaraan ya. Cara mengatasi kendaraan harus lolos uji emisi yang dilakukan secara berkala. Kendaraan harus lolos uji emisi yang diberikan secara berkala. Secara berkala. Kemudian pencemaran udara oleh perusahaan. Ini saya pisahkan ya, pencemaran udara oleh pabrik. Penyebabnya ya pabrik. Ya. Kemudian pihak yang terlibat pabrik. Ya. Penyebabnya ini pihak yang terlibat pabrik, penyebabnya ini bisa apa ya? Penyebabnya itu saya ganti aja, ini yang terlibat pabrik. Ya, di sini penyebabnya adalah asap pabrik. Cara mengatasinya adalah mengolah udara sebelum mengolah asap ya. Jadi ada alatnya agar asap ini tidak terlalu kotor ya, mengolah asap sebelum dilepaskan ke udara. Ya, jadi ada alat yang akan mengurangi zat-zat berbahaya dalam asap. Kemudian masalah sosial yang lain ya, kita ini tadi banyak ada masalah sosial tentang pendidikan, belum yang di sini ya. Masalah pendidikan misalnya rusaknya gedung sekolah yang sering kita dengar di berita ya. Gedung sekolah. Nah, penyebabnya adalah perawatan yang kurang,
pihak yang terlibat pengelola ya, pengelola sekolah. Nah, di sini cara mengatasi memberikan dana yang cukup untuk perawatan. Ya, biasanya sekolah rusak itu karena tidak ada minimnya dana perawatan, menambah alokasi anggaran untuk perawatan. Biasanya di daerah-daerah yang terpencil ya, karena minimnya alokasi dana. Untuk gaji guru aja kadang kurang. Ya. Amati lingkungan di sekitarmu, baik di sekolah maupun di rumah. Gunakan tabel berikut ini untuk menuliskan masalah sosial yang terjadi di sekitarmu. Perhatikan tabel sebelumnya sebagai panduanmu. Masalah sosial di lingkungan sekitar ya sekarang ya. Kalau ini kan kita lingkungan secara umum. Di lingkungan yang sekitar kita, misalnya masalah sosial kecelakaan ya, penyebabnya adalah pengguna jalan. B. Yang terlibat pemilik motor dan pejalan kaki. Pemilik motor ya, cara mengatasi motor tidak boleh di trotoar lagi ya, harus mematuhi pemilik kendaraan gitu aja ya, bukan hanya motor, pemilik kendaraan dan pejalan kaki ya, pengguna jalan pada intinya ya. Cara mengatasi harus mematuhi peraturan lalu lintas. Ya, ada masalah sosial pencurian misalnya. Penyebabnya kurangnya pengamanan. Pihak yang terlibat masyarakat. Cara mengatasi ya, melakukan siskampling, menggalakkan siskampling. Ada masalah sosial lagi, banjir. Penyebabnya sampah. Pihak yang terlibat masyarakat lagi. Cara mengatasi membuang sampah pada tempatnya. Ada masalah lagi, grafiti atau tembok yang dicoret-coret ya, tapi tidak fasilitas umum yang dicoret-coret itu loh ya, tembok yang dicoret. Nah, gitu aja ya. Penyebabnya adalah penyebabnya adalah ini pihak yang terlibat ini orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak bertanggung jawab. Ya. Kalau penyebabnya mungkin ya kurangnya pendidikan ya, mungkin kurang memiliki tidak memiliki rasa memiliki. Apa ya penyebabnya itu ya? Coret-coret tembok itu
kurangnya rasa memiliki, ya, kurang rasa memiliki. Cara mengatasi ini dengan edukasi ya, dengan pendidikan dan penyuluhan. Nah, kemudian rusaknya fasilitas umum, ya, rusaknya fasilitas umum. Memang ada kadang-kadang ada orang yang iseng ya, kebiasaan untuk ini ya, kurang disiplin, iseng, kurang disiplin. Ya, orang-orang yang iseng penyebabnya adalah ya sama orang yang masyarakat, orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, nah ini kadang-kadang ada masalah umum juga ya, fasilitas umum orang yang tidak bertanggung jawab ada, terus ada memang umurnya sudah tua, nah itu nanti tersendiri ya. Caranya dengan mendidik ya, memberikan pendidikan dan penyuluhan. Ya, termasuk kampanye untuk kesadaran tersebut. Ini ada lagi fasilitas umum yang tidak terawat, ya, yang tidak terawat, ya, tidak terawat ini penyebabnya adalah kurang perawatan. Ya, pihak yang terlibat pemerintah, ya, aparat setempat, ya, bukan karena tidak mau, karena nggak ada dananya ya, mengalokasikan dana untuk perawatan atau menambah alokasi dana untuk perawatan. Untuk perawatan. Terus kemudian yang di sekitar kita, masalah umum yang masih terjadi ini adalah anak membolos sekolah. Ini masyarakat juga harus membantu ya. Untuk penyebabnya adalah kurang tanggung jawab. Di sini pihak yang terlibat ya anak usia sekolah. Cara mengatasinya ya, masyarakat juga harus terlibat untuk mengingatkan ya, masyarakat ya, membantu mengingatkan ya, kemudian hubungan guru dan orang sekolah dan orang tua harus ya, hubungan yang erat antara orang tua dan pihak sekolah untuk menyadarkannya. Menyadarkan mereka ya. Jadi sekolah saja mungkin susah, orang tua saja mungkin susah, harus kedua belah pihak dan masyarakat juga ya. Jadi kalau ada kadang di taman gitu ada beberapa anak yang pakai baju seragam di jam sekolah ternyata lagi
rebahan misalnya. Seperti itu masyarakat juga harus mengingatkan. Bersama dengan teman sebangkumu, pilihlah satu masalah sosial yang sering terjadi di sekitarmu berdasarkan tabel yang telah kamu buat sebelumnya. Lalu buatlah sebuah poster yang memberitahukan kepada masyarakat luas untuk melaksanakan kewajiban agar masalah sosial tersebut tidak terjadi. Misalnya buang sampah di tempatnya ya. Gunakan kertas ukuran A4 untuk membuat postermu. Presentasikan postermu di depan kelas dengan menjelaskan kewajiban mana yang harus dilakukan masyarakat agar masalah sosial tersebut tidak terjadi lagi. Postermu bagus sekali, Ben. Benar-benar dapat menyampaikan pesan tentang pentingnya menjalankan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Terima kasih, Made. Tetapi gambar yang kamu buat pada postermu sangat menarik, Made. Menurutku gambar itu seperti sebuah gambar cerita yang menjelaskan isi postermu. Dapatkah saya belajar membuatnya? Betulkah, Ben? Apakah kamu benar-benar dapat mengerti cerita yang kusampaikan dapat gambar cerita itu? Yuk kita belajar sama-sama menggunakan teknik arsiran untuk membuatnya. Memahami gambar cerita. Ini paragraf pertama ya. Gambar cerita merupakan gambar yang menceritakan sebuah peristiwa yang menunjukkan kegiatan ya. Gambar yang menceritakan sebuah peristiwa yang menunjukkan kegiatan orang atau binatang dalam suatu peristiwa. Gambar yang disajikan dapat berupa cerita yang digambar pada media kering maupun basah. Penggunaan media yang berbeda akan memerlukan teknik menggambar yang berbeda juga. Pada gambar dengan menggunakan media kering, biasanya digunakan teknik arsir. Teknik arsir dibuat dengan menorehkan pensil, spidol atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang dan kesan adanya dimensi. Selain teknik arsir, ada juga teknik blok. Teknik blok adalah teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Siluet itu kayak bayangan ya. Sedangkan cara penggunaan media basah biasanya memerlukan kuas untuk mengaplikasikan cat, baik cat maupun cat poster, cat air maupun cat poster. Teknik sapuan basah menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas. Arsiran seperti ini, kalau blok seperti ini ya. Arsiran lebih kelihatan hidup ya, lebih kelihatan berdimensi. Teknik arsir karya indra menanti pembeli. Teknik blok karya Umar ya. Peperangan. Judulnya peperangan ya. Tapi isi gambarnya petani ini ya. Ada pacul ya, ada singkong. Kok judulnya peperangan. Nah, kalau ini keindahan alam ini ya. Teknik sapuan cat air karya Vivan W. Toro, hiruk pikuk pagi di Danau Ranu. Ini banyak orang sedang berkemah ya. Ranu Kumolo Gunung Semeru. Untuk memahami sebuah gambar cerita terdapat beberapa unsur yang dapat dipelajari. Sebuah gambar cerita harus memiliki gagasan ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Sekarang yang paragraf ketiga. Unsur gagasan. Sebuah gambar cerita harus memiliki memiliki gagasan. Sebuah cerita harus memiliki gagasan atau tema yang sesuai dengan cerita. Sebuah cerita yang bertema pasar, ini tiga ya, seharusnya didukung dengan suasana pasar yang merupakan latar belakang cerita tersebut. Biasanya dengan mudah akan tertangkap dari tema cerita tersebut. Gambar ilustrasi yang ditampilkan dapat berupa penggalan cerita yang paling menonjol dari cerita yang dapat dibayangkan karakter tokoh dalam cerita tersebut. Perhatikan gambar cerita di bawah ini. Gambar tersebut merupakan penggalan cerita dari kisah Malin Kundang, cerita rakyat dari Sumatera Barat. Dapatkah kamu menceritakan kisah berdasarkan gambar tersebut? Nah, dari sini terlihat seorang anak yang sedang memarahi ibunya. Ya.
Nah, ini cerita maling kundang. Akhirnya ibunya tersebut mengutuk maling kundang menjadi batu. Ya. Setelah kamu memahami beberapa teknik menggambar cerita dan juga mengerti beberapa hal yang yang perlu perhatikan pada sebuah gambar cerita, lakukanlah kegiatan berikut ini. Pilihlah salah satu gambar cerita di bawah ini. Berilah judul pada gambar tersebut, lalu tuliskanlah sebuah cerita berdasarkan gambar tersebut. Cari tahu media dan teknik menggambar. Ya. Kita lihat seperti ini. Wah, ini adalah rantai sepeda yang lepas. Ya, ini teknik arsir. Kita misalnya pilih ini ya, pilih ini. Kita pilih. Coba pilih salah satu gambar pada yang tersedia di bawah ini. Berilah judul pada gambar tersebut, lalu tulislah sebuah cerita. Judulnya adalah suka menolong. Ya, misalnya suka menolong. Oke. Kemudian di sini adalah gambar seseorang yang rantainya lepas dan ditolong oleh orang lain. Oke. Terlihat tekniknya dulu ya, beri judul, tulislah sebuah cerita berdasarkan gambar tersebut, cari tahu media dan teknik menggambar yang digunakan. Ini dulu ya. Media yang digunakan adalah kertas dan dengan teknik arsir, media kertas. Ya, teknik arsir. Nah, sekarang kita akan membuat cerita. Pak Maman adalah orang yang sangat sederhana. Adalah ya, salah satu penduduk di desaku. Penduduk desaku. Beliau adalah ya satpam sekolah. Ya. Saya di SD yang ada di desaku. Ya. Orangnya baik hati, dan suka menolong. Ya, semua murid, semua siswa di sekolahku kenal beliau. Ya, karena beliau ya selalu ada saat kami membutuhkan pertolongan. Suka menolong ya, suka menolong. Ya, pagi itu ya saya sedang naik sepeda dan rantai sepeda saya lepas. Ya, karena ini adalah
karena bukan karena ya, saya kesulitan saat ingin memperbaiki rantai tersebut. Untung Pak Maman pas lewat. Dan langsung membantu tanpa saya minta. Ya, walau tidak di sekolah, ya, tidak saat di sekolah dan tidak dan sedang hari libur lagi ya. Dan di hari libur ya, bagi beliau bisa membantu adalah kebahagiaan tersendiri. Ya. Oke, itu sepenggal cerita tentang Pak Maman misalnya. Jadi kita bebas mau bercerita apa dari ilustrasi gambar yang kalau gambarnya ilustrasinya seperti ini, konteksnya adalah harus saat naik sepeda dan rantainya lepas dan ada seseorang yang menolong, seperti itu. Ceritanya boleh beda, ya, konteksnya ke sana. Nah, ini cerita tentang mungkin kolam, ya, kolam ikan. Apa topik pembelajaran yang paling menarik pada kegiatan pembelajaran hari ini? Mengapa? Topik yang paling menarik adalah bagi Pak Ali membuat cerita. Ya, karena kenapa kita bisa mengembangkan imajinasi? Atau bayangan kita. Apa saja kewajiban yang kamu lakukan hari ini menurutmu? Apakah akibatnya kepadamu pada orang lain jika kamu tidak melakukan kewajibanmu? Ya, ini kalian tulis sendiri. Kewajiban apa ya yang sudah kalian lakukan hari ini? Apakah sudah membuang sampah di tempatnya? Ya, misalnya membuang sampah di tempatnya. Menurutmu apakah akibatnya kepadamu dan kepada orang lain jika kamu tidak melakukan kewajibanmu? Lingkungan jadi kotor dan tidak sedap dipandang mata. Selain itu juga bisa menyebarkan penyakit. Kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu carilah sebuah cerita bergambar. Pilihlah salah satu gambar dari buku itu, lalu mintalah anggota keluargamu secara bergantian menceritakan gambar itu. Catat apa yang terjadi. Ya, untuk literasi kita akan pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.